yang dengan cuaca yang alhamdulillah karena sudah ada hujan dari kemarin sehingga mungkin di rumah AC-nya dikurangi karena agak sedikit dingin ya. Kemudian setelah ditidurkan Allah bangunkan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga luar biasa lagi kita bisa berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat beramal soleh senantiasa Allah berikan kepada kita sampai kelak malaikat maut menjemput kita semua dalam keadaan kita sedang beramal soleh. Insyaallah tadabbur tafsir pada hari ini kita akan mengambil dari surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat yang ke-46, 47, 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أفلم يسيروا fil ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan istifham. Afalam yasiru, maka apakah mereka tidak ada keinginan atau tidak pernah ada keinginan untuk berjalan, untuk traveling, ya, di mana fil ardi, di muka bumi. Lalu fatakunu, sehingga mereka akan menemukan, akan melihat suatu keadaan seperti apa? Lahum, atas mereka, qulubun. Apa qulub itu? Hati, ya. Seperti apa keadaan hati mereka? Yaqiruna biha, ya. Mereka memahaminya. Au adanun, atau mereka memiliki udhun, telinga. Kalau adan, telinga. Seperti apa keadaan telinganya? Yasma'una biha. Mau apa? Mendengarnya. Fa innaha, ya, sesungguhnya keadaan mereka itu, atau hanya dhamirnya kembali kepada udhun dan juga qulub, la ta'mal absar, ya, keadaan mereka tidak buta al-absar, pandangannya. Walakin, akan tetapi yang buta itu apa? Ta'ama, yang buta itu al-qulubu, hatinya. Di mana letaknya? Allati fis sudur, yang dimaksud al-absar di sini hati yang berada di mana? Di dalam dada. Ya. Baik, seperti itu dulu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah ini bertanya kepada kita, hambanya, makhluknya. Afalam yasiru, maka apakah tidak ada keinginan? Karena yasiru fil mudhari, mungkin besok atau lusa, atau juga ketika sedang berjalan, ya, di muka bumi. Jamaah sekalian, kata para ulama, kalimat yasiru, ya, berjalan, ini bagian daripada
fitrah manusia. Kenapa? Karena manusia itu memang senangnya bergerak. Ya, senangnya bergerak. Kalau manusia sedang dalam kondisi bergerak tersebut, maka dia akan menemukan sesuatu perkara yang berbeda. Ya. Salah satu contoh begini. Nabi alaihissalam dan para sahabatnya itu biasa mengadakan yang namanya halaqah ta'lim seperti ini. Ya, tidak setiap halaqah itu berada selalu di tempat. Tapi terkadang berbeda-beda tempat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, misalkan yang pertama kali di Darun Nadwah ya, ketika Nabi masih berdakwah, baru pertama kali dakwah secara terang-terangan. Ya, kemudian pindah lagi. Karena setiap kita berjalan untuk mengadakan kajian itu pasti akan menemukan suasana yang berbeda. Kalau bahasa sekarangnya daurah. Ya. Daurah itu bagian daripada sunnah Nabi alaihissalam sebetulnya. Ya, karena kalau ngaji di tempat terus kadang-kadang jenuh ya. Jenuh. Kadang-kadang ada ngaji pengajian dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Itu beda. Ya. Asalkan niatnya harus sama. Ya'ni thalabul ilmi. Gitu ya. Ini berjalan bepergian bagian daripada fitrah manusia atau bagian daripada kesenangan manusia. Ya, bagian daripada kesenangan manusia. Maka Allah tanya, apakah kalian tidak mau mengadakan perjalanan? Sebetulnya objeknya bukan hanya jalan. Ada apa sebetulnya di dalam perjalanan tersebut? Ya, karena fitrah manusia kalau jalan biasa gitu kan. Tapi ada apa yang Anda ketahui, yang Anda dapatkan di dalam apa? Perjalanan tersebut. Nah, Rasulullah SAW mengadakan perjalanan bahkan bukan hanya dari satu rumah, dari satu masjid. Ya, dari bumi menuju mana? Langit. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bahkan ke mana? Sidratul Muntaha. Ini juga apa namanya? Perjalanan. Subhanalladzi asra, sara, yasiru, ya, perjalanan. Ini fitrah manusia. Makanya Masjid Kuba suka ada daurah enggak? Oh, touring. Apa bedanya daurah sama touring? Jalan-jalan ya. Ya, daurah ya. Enggak apa-apa, touring daurah. Yang penting di sananya ada ngaji. Sepedahan ngaji dulu. Ya, motoran ngaji dulu. Ya, jangan hanya motoran, jangan hanya sepeda. Jadi jangan ditinggalkan unsur taklimnya. Gitu. Ya, belajar dulu misalkan 2 jam, ya 24 jam jalan. Kan lamaan jalannya. Tapi tetap poinnya dapat karena taklim. Ya, rohaninya dapat, jasmaninya dapat gitu. Gitu ya. Insyaallah ya. Dan itu pulang ke Kuba itu beda suasana Pak, menjadi semangat lagi. Itu ya, nah, seperti itu. Insyaallah lah, dekat nanti jalannya ke mana tuh? Jangan ke Palestina, jangan. Nanti kalau diizinin oleh pemerintah baru ke Palestina. Jangan dulu, harus punya keahlian yang khusus, ya, keahlian yang khusus. Nah itu silahkan fitrah manusia. Satu ya. Kedua, kalau istifhamnya afalam yasiru, ada poin yang harus kita ambil di dalam perjalanan tersebut. Baik ya. Biasanya kalau kita jalan, yang menjadi primadona ketika kita bepergian itu kira-kira apa itu? Makanan ya? Makanan. Jadi kalau ke Cirebon tuh apa yang biasanya? Empal gentong ya. Masya Allah. Kalau ke Garut, oh bukan itu ya. Ke Garut tuh nasi liwet. Ya, di Nagreg, Asep Strawberry ya. Nah, Asep Strawberry itu nasi liwet. Itu kadang-kadang begitu ya. Bahkan sudah disiapkan. Boleh enggak ada masalah. Karena itu bagian daripada kesenangan. Gitu kan? Bagian daripada kesenangan.
poinnya di sini setiap kita berjalan itu, ya kan, diperintahkan oleh Allah, ada apa yang Anda ambil hikmahnya untuk akhirat, kan gitu. Gitu. Ada apa yang bisa diambil untuk akhirat? Gitu. Ini jangan makanan, masya Allah kan, sampai di empal gentong itu antri loh Pak. Kalau sudah jam 11 kadang-kadang nggak kebagian. Ya, ada juga ketika makan itu kan langsung, kalau udah salah bayar dulu tuh ya. Antrian persemanan bayar dulu ya. Bayar dulu. Itu juga poin-poinnya harus kita tadabburi, Pak. Kenapa banyak orang yang nanti akan Allah singgung, lahum qulubul la yaqiluna biha. Ketika Allah berikan jamuan jasmani di situ, banyak orang-orang ketika makan itu tidak mempergunakan akalnya. Tidak mempergunakan akalnya. Bahkan makannya itu kal an'am. Seperti apa? Seperti binatang. Nah ini yang Allah cela ketika Allah katakan afalam yasiru fil ard. Fitrahnya manusia ketika bepergian di muka bumi ini tidak boleh seperti kal an'am, seperti binatang. Itu. Kan seperti itu, ya. Sehingga Allah katakan afalam yasiru fil ard. Fatakunu lahum qulubu yaqiluna biha, sehingga ketika Anda kata Allah berjalan di muka bumi itu, ya, di muka bumi itu pergunakan apanya? Akalnya. Itu. Baik. Kalau Bapak jalan misalkan ke pantai. Ke pantai. Pantai yang campur baur antara apa itu ya? Hah? Antara dunia dan akhirat. Banyak dunia ya. Dunia antah berantah gitu ya. Antara dunia akhirat. Kira-kira kalau ke pantai lah kita yang sudah soleh seperti ini, akalnya masih berfungsi gak? Tergantung. Akalnya masih berfungsi ya. Ketemu dengan yang hanya pakai apa namanya itu, ya begitulah kira-kira. Masih berfungsi gak? Oh. Rusak Pak ya? Rusak. Ada yang pernah bilang ke anak, Ustaz, itu kan di kita tuh nggak biasa lihat seperti itu. Tapi kalau ke luar negeri, pantai-pantai atau ke Bali, udah biasa. Terus ya kita mata tuh nggak ada masalah. Itu menurut anak nggak mungkin. Kalau nggak masalah tuh nggak. Justru Pak, ketika memang sudah tidak masalah, itu bermasalah sebetulnya. Paham nggak kira-kira? Iya, siapapun ketika melihat aurat mengatakan tidak bermasalah, justru itu sedang bermasalah Pak. Orang yang beriman itu ketika melihat aurat yang tidak halal mestinya bermasalah Pak. Bukan tidak bermasalah. Ya kalau tidak bermasalah berarti sudah membiasakan sesuatu yang haram itu sehingga dianggap tidak haram. Itu ada Pak. Itu seorang rajin sholatnya ke masjid. Ya, karena dia dapat kerjaan, jalan, oh gitu. Udah Ustaz gak apa-apa kata dia. Kalau Ustaz tuh bahaya katanya ke pantai. Waduh. Bahaya kalau Ustaz udah biasa katanya melihat itu nggak ada apa-apa itu justru yang masalah Pak, ya kan? Karena Allah katakan lahum qulubu yaqiluna biha, dimanapun kita traveling maka tetap posisikan yang namanya manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, akalnya dimanapun harus berfungsi, akalnya harus berfungsi Pak. Maksudnya apa? Oh ini haram, ini halal, kan berfungsi tuh. Tapi kalau ini haram tapi biasa gak ada masalah, ini bermasalah akalnya. Ya. Pernah lihat ada orang jalan telanjang Pak, telanjang setelanjang-telanjangnya. Ya, tidak berbusana. Jalan di muka bumi kemanapun bermasalah gak dia? Gak masalah Pak. Gak masalah, kenapa? Akalnya naam, gak masalah Pak. Berarti orang yang jalan ketemu dengan yang haram mengatakan tidak masalah, berarti akalnya gimana itu? Bermasalah Pak. Akalnya yang tidak bermasalah itu ketika ketemu dengan yang haram pasti bermasalah Pak. Ketika dia sudah tidak bermasalah, jelas akalnya itu yang bermasalah. Makanya anak tanya tadi kan, berfungsi apa enggak kan gitu. Masya Allah. Ada yang ke tempat makan juga akalnya gak berfungsi. Seperti apa? Darmaji Pak, dahar 5 ngaku hiji. Darmaji dahar 5 ngaku hiji, itu darmaji. Ini akalnya bermasalah. Udah berapa Pak? Ini gorengannya 3, padahal ngambil 5. Masalah itu. 1. Kedua bermasalah itu akalnya mungkin berfungsi Pak, tapi banyak ketika jalan itu dzalimun li nafsi, dia mendolimi dirinya sendiri dengan apa? Tidak memfungsikan akalnya dengan baik. Contoh,
2015 ana pernah jalan bawa jamaah, ya daurah, tapi sambil jalan-jalan juga ke Guci, Cirebon juga. Ya, bukan jalan lewat Cirebon juga waktu itu. Karena memang kita mau makan juga di Empal Gentong. Udahlah kita makan. Ana bilang satu teman tuh, bilang, "Pak, itu hati-hati tuh yang namanya jeroan, ya, daleman, sate kambing." Kenapa ana bilang hati-hati? Karena teman kita satu itu memang dikenal, ya, dia punya riwayat tensinya tinggi terus. Ya, apa kata dia? Nggak ada masalah, kita happy aja Ustaz. Itu ingetin. Wa tawassaw bil haq. Nah itu, enggak ada masalah Ustaz. Begitu enggak ada masalah. Makannya lebih banyak daripada yang sehat. Jalan tuh, jauh kan ke Guci itu. Sampai di Guci kita ingetin lagi, Pak. Kan berenang tuh. Ada perosotan air di atas tuh kan. Ya yang umur-umur 60 itu cobalah ada pemanasan dulu. Kalau yang namanya mau apa? Berenang jangan seperti anak yang baru umur 10 tahun, 15 tahun, Pak. Sama itu loncat-loncat. Kita ingatkan, Pak. Hati-hati, Pak, kita masih capek ada pemanasan. Enggak apa-apalah, masih jawabannya sama. Happy aja, Ustaz. Dan orang itu, ya, orang itu karakternya, Pak, kalau bercanda memang kelewatan gitu kan. Ini hati-hati loh, Pak. Akhirnya naiklah dia, loncat-loncat kayak anak muda. Kalau anak di bawah aja, ya grojokan itu. Begitu naik, mungkin sekitar 3 menit, Pak. Enggak bergerak itu orang. Enggak bergerak. Ketika enggak bergerak kita candai, loh, Pak, tadi masih loncat. Ayo dong loncat, Pak. Enggak bergerak, Pak. Qadarullah ma syafa'ala, ternyata kena stroke, Pak. Di atas itu. Karena suka bercanda, jadi kita candain loh, Pak. Turun loh, Pak, loncat. Diem aja tuh. Ternyata sudah kaku, Pak, di atas itu. Kalau jatuh saja ke bawah ke kolamnya itu, wallahu taala alam itu. Ini Pak, hati-hati kalau bercanda itu. Ya. Kadang-kadang kita serius, nanti kalau candaan dianggap enggak serius, coba. Ya, itu kalau jatuh itu bahaya, Pak. Sudah kaku, Pak. Ya akhirnya daurah kita menjadi tidak happy lagi, Pak, gara-gara satu orang tadi. Sudah diingatkan dan lain sebagainya. Ini namanya dzalimun li nafsi, dia mendolimi apa? Diri sendiri, Pak. Nah kalau diingetin sama teman itu kan mestinya, oh iya, bukan dilarang makan apa tadi? Jeroan, sate kambing, tapi wala tusrifu. Jangan apa? Berlebihan. Kan? Harus silakan, Pak. Ya kalau punya tensinya 170/100 berapa kira-kira makan jeroannya? Berapa, Pak? Hah? Ya mungkin cuma dijilat aja gitu. Ya kan? Satenya berapa tusuk sate kambingnya? Iya dijilat aja kan, lagi tinggi banget gitu kan. Tapi kalau dipaksakan, itu namanya dia telah berbuat dolim terhadap apa? Ya, ada gak agalnya? Berarti layak kilu nabiya. Akalnya waktu traveling tadi tidak difungsikan. Nah, itu. Sehingga sebab akibatnya berlaku kan gitu ya. Ya kalau masih pengen ya dilihatin aja. Kan itu lewat di bawah itu ada namanya sate balibu ya. Ya balibu itu kan sate kambing yang baru umur 3 bulan kan, itu kan Masya Allah. Dan kita pesen juga itu, makan juga di situ, Pak. Sudah di Cirebon makan kambing, di Bali juga makan kambing tuh, Pak. Dan dia porsinya paling banyak, Pak. Apa katanya? Happy aja Ustaz, mumpung lagi jalan-jalan. Kan ini layak kiru nabiha. Akalnya tidak diapakan? Bungsikan. Hati-hati. Ini ya. Allah minta loh, Pak. Kalau dipungsikan tuh pahala kan? Kenapa? Allah perintahkan, silakan. Kan gitu. Kemudian tadi apa? Au adanul yasma'una biha. Ya kalau jalan itu mestinya punya telinga itu pendengarannya dipungsikan. Termasuk apa? Al-awamir wan nawahi. Fungsikan atas perintah-perintah Allah, juga fungsikan atas larangan-larangan Allah. Nah, jamaah sekalian yang Anda muliakan, kalau ketika sedang jalan-jalan yang lebih respon tadi itu suara adzan ketika ke rest area atau makan? Makan kan? Makan kan? Pasti kan? Bahkan ketika jalan, Pak, sholat dulu, nanti aja. Sering itu, Pak. Sholat pas, iya nanti aja. Bahkan sudah nanti, iya nanti aja sampai di rumah sholat. Ada yang seperti itu. Berarti kan dia mendengar gak adzan? Mendengar, tapi pendengarannya tidak difungsikan atas apa? Atas perintah Allah. Gitu.
Maka orang yang yasiru fil ar, yang berjalan di muka bumi, akalnya tidak difungsikan, pendengarannya tidak difungsikan, ulaika kal an'am. Maka dia tidak ada ubahnya berjalan di muka bumi seperti apa? Hewan. Bahkan kalau tadi kal majnuni, dia sama seperti orang apa? Majnun. Baik. Nah, di sini para ulama ahli tafsir menyebutkan, berarti ayat ini menunjukkan perhatian terhadap hati itu lebih utama daripada perhatian terhadap fisik. Ya. Ini perkataan para ulama salaf, perhatian terhadap hati itu lebih utama, perhatian terhadap hidupnya hati lebih utama daripada perhatian terhadap fisik atau jasmani. Ya. Kita lihat alasannya. Kenapa perhatian terhadap hati itu lebih utama daripada perhatian terhadap jasmani? Jawaban yang pertama, kata para ulama ahli tafsir, karena makanan jasmani itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi makanan hati belum. Mesti diusahakan sendiri. Saya ulangi. Karena makanan jasmani itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya umum, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi melainkan urusan jasmaninya itu sudah dijamin oleh Allah tabaraka wa taala. Itu ya. Itu surah Hud ayat 6 ya. Surah Hud ayat 6. Nah, berbeda dengan hati, jemaah sekalian. Ya, berbeda dengan hati. Hati itu makanannya itu mesti kita usahakan. Satu ya. Yang kedua, untuk makanan jasmani, Pak, Allah menjamin untuk semua manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman. Tapi urusan hati tidak, Pak. Allah memberikan hidayah petunjuk hanya kepada orang yang Allah kehendaki saja. Itu bedanya. Tidak kepada semua orang, Pak. Ya, Allah memberikan petunjuk hanya kepada orang yang Allah kehendaki saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Al-Qasas itu ya. Nah, Al-Qasas ayat 56. Allah tabaraka wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallah, akan tetapi Allah tabaraka wa taala yahdi may yasha. Allah akan senantiasa memberikan petunjuk hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Itu bedanya, Pak. Hati dengan jasmani kita, atau rohani dengan jasmani kita. Maka ayat tadi menyebutkan perhatian, ya, untuk memperhatikan kehidupan hati itu lebih utama daripada memperhatikan kehidupan jasmani. Faktanya dibalik sekarang ya. Memperhatikan kehidupan jasmani lebih diprioritaskan daripada kehidupan hati, gitu Pak ya. Ya. Bahkan banyak yang nggak peduli tentang apa? Kehidupan hati. Bahkan banyak yang tidak tahu juga hatinya itu sudah mati. Waliyadzubillah, banyak yang nggak tahu. Ada yang bilang kan, alhamdulillah Ustaz, semenjak sekarang punya rumah baru itu, Allah kasih nikmat kepada anak itu, tidur enak terus. Bahkan hampir-hampir setelah pindah rumah baru itu, bangun itu jam 6, jam 7 Ustaz. Dulu ketika rumah lama sulit Ustaz tidur tuh, ya, kebangun terus. Rumah baru sekarang itu alhamdulillah, maka alhamdulillah kata dia, jam 6, jam 7. Mungkin kalau jam 6, 7 itu sholat subuhnya dijamak dengan sholat duha kayaknya, kalau boleh itu. Dan jam 7, Pak. Dia bilang apa? Alhamdulillah, Pak. Berarti kan sebetulnya apa, Pak? Nggak paham tentang apa? Kehidupan hati. Ya kalau dapat nikmat kemudian sholat subuhnya jam 7, itu hatinya sudah mati. Tapi empuknya itu yang punyanya tidak mengetahui bahwa hatinya mati. Kenapa? Karena hanya memprioritaskan ya kehidupan jasmaninya, tapi tidak memperdulikan atas kehidupan apa? Hatinya. Maka ayat tadi mengajak kepada kita, mari kita perhatikan. Ya, lebih utama porsi kita untuk memperhatikan kehidupan hati daripada kehidupan jasmani.
Ya, itu satu. Karena Allah tidak memberikan kepada siapa? Setiap orang. Ya, kalau dunia Allah berikan kepada setiap orang. Alasan kedua dari ayat yang tadi, kenapa memperhatikan hati lebih utama daripada jasmani? Alasannya adalah sakitnya jasmani itu tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau hati yang sudah sakit bukan hanya menghalangi, tapi bisa saja orang malah tidak ibadah sama sekali. Ya, kalau sudah fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hatinya ada penyakit, bertambah penyakitnya, Pak. Kalau orang yang hatinya yang sakit bukan hanya menghalang ibadah, justru malah bisa sama sekali meninggalkan ibadah. Tapi kalau sakitnya jasmani tidak. Ya, selama masih bisa apa? Masih bernapas, tetap harus beribadah. Tidak ada halangan. Yang menyebabkan enggak datang ke masjid itu apa? Penyakit hati atau penyakit jasmani? Itu penyakit rohani. Ya, penyakit rohani itu yang menyebabkan tidak bisa datang ke masjid. Ya. Seseorang misalkan tidak bersedekah ketika punya duit, itu karena yang sakit bukan jasmaninya, tapi rohaninya. Ya. Orang tidak baik dengan tetangga, bukan jasmaninya tapi rohaninya. Maka fungsikan hati itu, perhatiannya harus lebih utama daripada memperhatikan jasmani kita. Ya, insyaallah ya. Ya, kalau di Tangerang itu hatinya sehat semua, mudah-mudahan sehat. Ya, kayaknya masjid itu nggak ada yang kosong tuh. Ada yang kosong. Kalau apa namanya? Hatinya saya semua. Kosongnya itu gara-gara apa? Hatinya sakit. Itu aja, Pak. Hatinya sakit. Ya. Dan kalau dikatakan sakit hati, malah nggak enak. Kenapa? Iya, dukun bertindak. Iya, sakit hati. Padahal memang banyakan yang sakit hati. Ya. Coba lihat, Pak. Bahasa-bahasa sekarang itu memang eranya era banyak yang sakit jiwa tapi gak paham dengan sakit jiwa. Itu kosakata healing, apa healing itu? Jalan-jalan. Itu kan sebetulnya terapi bagi orang-orang yang sakit jiwa, Pak, bahasanya itu. Tapi sekarang di status kita, saya lagi healing, berarti saya lagi sakit jiwa. Nah, itu kan itu maksudnya. Itu. Bangga lagi statusnya. Ada kan pernah baca kan? Ada itu terapi itu sakit jiwa loh, Pak. Ya ganti loh, Pak. Orang kita sehat masa bilang sakit jiwa itu kan. Sekarang menempatkan kosakata aja udah nggak jelas loh, Pak. Gitu kan? Udah nggak jelas. Bangga lagi. Healing. Allah, banyak yang sakit ya. Itu kalau sakit jiwa tuh begitu, Pak. Nggak nyadar gitu, nggak nyadar gitu. Ya Rahmanir Rahim. Marilah kalau bahasanya yang politik itu waras gitu ya. Waras lah, ini sakit jiwa itu bahasanya. Nah ini alasan yang ketiga. Iya. Alasan yang ketiga, kenapa perhatian terhadap hati itu harus lebih utama daripada perhatian terhadap jasmani? Karena diterima atau tidaknya amalan jasmani kita tergantung amalan hati. Masya Allah itu. Diterima dan tidaknya amalan jasmani kita tergantung amalan hati. Ya, kalau Nabi katakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebanyak apapun sedekah kita, Pak, sedekah kita ibadah mal, tapi kalau hatinya enggak benar, enggak bakalan terima, Pak. Sampai Nabi katakan ya tentang orang-orang munafik. Dan diperkuat oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid di dalam bukunya tentang salat khusyuk. Apa kata Syekh Al-Munajjid? Iyyakum khusu'un nifaq. Kata Syekh Al-Munajjid, hati-hatilah kalian dengan khusunya salatnya orang-orang munafik. Dia mengatakan iyyakum wa khusu'un nifaq. Hati-hatilah dengan orang yang salat khusunya apa? Orang munafik. Gimana, Pak? Orang munafik tapi dikatakan khusunya orang sholat munafik itu, Pak, dia akan kelihatan khusu ketika ada orang yang melihat. Padahal hatinya
Iya, mengada-ngada karena memang ada orang yang melihat. Iyyakum khusyu'un nifaq. Hati-hati dengan orang yang sholat tapi khusyuknya khusyuk munafik, Pak. Kata Syekh Al-Munajjid, ya, dia berdiri di saf, rapih di saf, tapi wa qulubuhum syatta, hatinya bercerai-berai. Hatinya bercerai-berai, itu orang nifak. Satu saf, tapi dirinya di saf, duduknya di saf itu karena memang ada orang yang melihat, ada orang yang memperhatikan. Ketika luput dari orang yang memperhatikan, maka tidak sehusu itu. Ada seperti itu. Hati-hati. Yang rusak apanya tadi? Qulub, hatinya. Maka ingat tuh, seluruh amalan kita, Pak, akan diterima oleh Allah bergantung dengan apa? Hatinya. Maka para ulama menyebutkan syarat diterima amal sholat itu hanya dua. Pertama, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Kedua, kaifiyah, tata caranya mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Hati, ya. Maka hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati, Masya Allah, Pak. Maka ada kalanya orang fisiknya duduk di masjid, hatinya di mana? Bisa. Hatinya duduk di masjid, fisiknya duduk di masjid, hatinya di pasar, di lapangan golf, ya kan? Di pasar tradisional, macam-macam. Itu hati. Maka Nabi katakan al-qalbu itu karisyatin, kata Nabi, seperti bulu. Ya, tuqallibuha ar-riyahu. Ditiup, dibulak-balik dengan apa? Tiupan angin. Sehingga bulu itu akan terbang kemanapun arahnya angin. Itu hati loh, Pak. Masya Allah, kita sudah duduk hampir setengah jam, Pak. Hatinya sudah ribuan file yang dibuka di hati kita, Pak. Padahal fisiknya masih di sini, Pak. Itu hati. Maka lurus dan tidaknya amalan jasmani ini tergantung amalan rohani. Ya, maka tidak sedikit orang-orang yang punya hati, ya, tetapi karakter fisiknya yang tadi ulaika kal an'am, seperti apa? Seperti hewan ternak. Mudah-mudahan kita hatinya tetap hati orang-orang yang beriman. Ya. Yang keempat, analisa para ulama tentang kewajiban kita memperhatikan hati lebih utama daripada jasmani, ya, ya, karena matinya hati bagian daripada musibah terbesar. Matinya hati bagian daripada musibah terbesar. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, musibah di dunia dibagi dua, musibah kecil dan musibah besar. Musibah kecil adalah seluruh masaib ad-dunya, seluruh musibah-musibah yang berkaitan dengan dunia, kata Ibnu Rajab, maka itu termasuk musibah kecil. Adapun musibah yang berkaitan dengan agama termasuk hati, maka itu termasuk musibah besar. Ya. Hilangnya, meninggalnya anak, kata Ibnu Rajab, musibah kecil. Tapi kalau enggak sholat, musibah besar. Ya, nggak punya motor, musibah kecil, Pak. Tapi kalau nggak bisa sholat berjamaah, musibah besar. Hilang motor, musibah kecil. Kehilangan sholat berjamaah, musibah besar. Tetapi kembali lagi manusia lebih, ya, sedih, ya, ketika mendapatkan musibah dunia daripada musibah agama. Ya, kalau ditimbang, ini nggak sholat berjamaah, ini hilang motor. Berdukanya mana yang paling berat? Hah? Udah pernah hilang motor? Belum. Ya gimana bilang bisa lebih berat? Kayaknya, Pak, ya. Kayaknya begitu. Ini hilang motor, ini enggak berjamaah. Ya kan? Tetap ini, Pak. Ini lebih menderita hilang motor. Kalau enggak berjamaah, enteng. Tandanya apa itu? Yang sakit. Hatinya, Pak. Bukan sakit lagi, hatinya sudah apa? Sudah mati. Ya, dan parahnya, Pak, parahnya bila malaikat maut menjemput seseorang dalam keadaan hatinya sedang mati, kira-kira gimana? Husnul khotimah, su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Kesimpulannya dari ayat tadi, kondisi hati kita terkadang ada, terkadang berkurang, bahkan terkadang fungsi hati itu sama sekali hilang.
Banyakan yang mana kira-kira? Ada, kadang berkurang, atau hilang? La haula wala quwata illa billah. Kalau tengah-tengah masih bagus, Pak. Muktasid namanya. Tapi kalau banyak hilangnya, waduh, hilangnya hati berarti hilang akal gitu, Pak. Nah, itu gimana itu? Yaitu ya biman jilati majnun, maka keadaan hidupnya sebanding atau satu level dengan orang gila. Kalau orang gila gimana? Tidak ada kebaikan dirinya, Pak. Ya, padahal manusia itu mestinya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ana simpulkan di ayat ini. Pertama, kesimpulannya Allah memerintahkan kepada kita ya sesekali untuk mengadakan perjalanan di muka bumi Allah ini, tapi tujuannya apa? Untuk bertadabbur. Satu. Maka kalau itu berarti kan tafadhol, silahkan Bapak, sebulan sekali. Iya, 6 bulan sekali yang dibikin oleh DKM programnya, tafadhol. Tapi di sana bedah buku. Setelah bedah buku baru, nah, itu bedah buku dulu. 1 buku selesaikan, gitu kan? Setelah itu acara bebas. Itu benar. Kita di Masjid Nurul Islam kemarin Sukabumi, Garut, itu kita selesai 1 buku. Kemarin tentang 77 dosa besar. Itu selesai kita 4 jam. Kemudian buku tentang Mutiara Hikmah Tafsir As-Sa'di selesai 5 jam. Ya, begitu. Setelah itu acara bebas, main bola, bakar jagung, berenang, macam-macam. Yang enggak boleh itu nikah lagi. Nah, itu enggak boleh karena enggak ada akadnya itu. Selain itu tafadhol, bebas itu, Pak. Tapi selesai 1 buku. Itu, Pak. Kita enggak pernah daurah, itu hanya sekedar daurah. Itu Masya Allah. Lihat jamaah tuh Masya Allah, lihat bapak-bapak itu. Kalau daurah itu yang umur-umur 60, Pak, kayak umur 17 tahun. Berarti kan alhamdulillah semangat. Dengan apa? Biar nanti kembali ke masjid dengan semangat yang baru, hatinya bersih. Begitu. Insya Allah, Pak ya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali insya Allah. Ya. Dan Allah berjanji, bumi Allah telah Allah mudahkan. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kalau memang belum kuat dalilnya, ini surah Al-Mulk ayat 15. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi Allah itu mudah untuk dijelajahi. Kalau kalimatnya mudah untuk dijelajahi, maka jelajahi. Bahkan Allah katakan wa kulu min rizqi. Di setiap bumi Allah yang Anda jelajahi, di sana ada makanan khasnya. Silahkan makan, tapi ingat kalian akan kembali kepada Allah. Gitu. Enak kan? Jangan lupa habis jalan-jalan beli oleh-oleh untuk pengurus yang enggak ikut jalan-jalan. Kan gitu kan? Nah, begitu caranya. Ini namanya saling memahami, saling memberikan hadiah sehingga nanti tahabu akan saling mencintai. Itu konsep Quran itu luar biasa, Pak. Tapi intinya untuk memperbaiki hati. Iya. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Jangan lupa pandang nanti ajak saya ya. Nah, siap. Nah, Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua kesimpulannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, baik dan tidaknya seorang hamba manakala dia masih memfungsikan hatinya. Ya, baik atau tidaknya seorang hamba ketika dia memfungsikan hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapapun manusia yang berada di muka bumi ini, ayat ini menjelaskan, bila tidak memfungsikan hatinya, pendengarannya dan juga akalnya, maka derajatnya sama dengan binatang. Yang terakhir, kesimpulan di sini, kesudahan semua kita sesuai dengan usaha kita. Artinya apa? Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, sekecil apapun keburukan akan dibalas dengan keburukan. Maka mari perhatian terhadap hati diutamakan dari perhatian terhadap jasmani kita. Mudah-mudahan sehat rohaninya dan juga sehat jasmaninya, sehingga kita sampai ke tujuan kita, negeri akhirat penuh dengan bekal yang sempurna,
yang endingnya moga-moga jamaah yang hadir pagi ini kelak menjadi keluarga besarnya Allah di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab.